Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utakin, NIM 530202100055, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IATB. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang tafsir Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Yang akan kita bahas adalah 1. Ayat dan terjemahan. 2. Tafsir Quran Surat Al-Furqan ayat 63. 3. Isi kandungan. 4. Kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mari kita membaca surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Terjemahan, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Lanjut ke pembahasan yang kedua, tafsir surah Al-Furqan ayat 63. 1. Tafsir Jalalain. Dan hamba-hamba Allah yang pemurah itu, yakni hamba-hambanya yang baik, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dengan tenang dan rendah diri. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mengajak mereka berbicara mengenai hal-hal yang tidak disukainya, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, perkataan yang menghindarkan diri mereka dari dosa. 2. Tafsir Ibnu Katsir. Sifat-sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Al-Furqan ayat 63, yaitu dengan langkah yang tenang dan anggun, tidak sombong dan tidak angkuh, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Al-Isra ayat 37. Abdullah ibnul Mubarak telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Umar ibnul Mukhtar, dari Al-Hasan Al-Basri sehubungan dengan makna firman-Nya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Furqan ayat 63 hingga akhir ayat, bahwa orang-orang mukmin adalah orang-orang yang rendah hati. Demi Allah, pendengaran dan penglihatan serta semua anggota tubuh mereka menampilkan sikap yang rendah hati. 3. Tafsir Quraisy Shihab. Ciri-ciri hamba Tuhan yang penyayang bersikap rendah hati, berjalan dengan tenang. Demikian pula dalam segala amal perbuatan. Tafsir Kemudian yang keempat, tafsir Al-Mukhtasar. Allah menjelaskan sifat-sifat hambanya yang solih dan memuji mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah hati, dan jika orang-orang fasik berlaku buruk terhadap mereka, mereka berlaku sabar. Dan mereka adalah orang-orang yang melewati malam mereka dengan sholat, berdiri, dan sujud untuk Allah. Kelima, tafsir Al-Muyassar. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yang beriman ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan penuh dengan ketenangan. Apabila orang-orang jahil menyapa dengan keburukan, mereka membalas dengan kata-kata yang semisalnya. Bahkan mereka hanya mengucapkan kata-kata yang baik yang dikenal oleh orang-orang jahil tersebut. Yang keenam, tafsir As-Sa'di. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyaknya kebaikannya, nikmatnya kepada hambanya, serta taufiknya kepada mereka untuk beramal saleh, sehingga mereka berusaha mencapai tempat-tempat tinggi di kamar-kamar surga. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63. 1. Panggilan penuh kasih sayang. Poin pertama dari surat Al-Furqan ayat 63 ini, panggilan penuh kasih sayang untuk hamba-hamba Allah. Wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu. Ibadur Rahman, inilah panggilan
penuh kasih sayang dari Allah kepada hamba-hambanya. Ibad adalah bentuk jamak dari abdun yang artinya hamba. Ar-Rahman adalah salah satu asmaul husna yang artinya maha pemurah atau maha pengasih. 2. Rendah hati. Poin kedua dari surat Al-Furqan ayat 63 adalah rendah hati. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Inilah karakteristik ibadur rahman yang pertama, rendah hati, yakni langkah yang tenang dan anggun, tidak sombong dan tidak angkuh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 37 tentang Ibnu Katsir dalam tafsirnya. 3. Menjaga ucapan. Poin ketiga dari surat Al-Furqan ayat 63 adalah menjaga ucapan. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Inilah karakteristik ibadur rahman yang kedua, mereka menjaga ucapan, hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, bahkan jikapun orang jahil menyapa dan mengucapkan kepada mereka ucapan yang buruk. Kesimpulan 1. Orang yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah tidak pernah menunda-nunda untuk beribadah dan beramal soleh, kemudian menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama dan sangat berharap untuk berjumpa dengannya. 2. Orang yang senantiasa rendah hati, bukan menyombongkan diri, serta menyayangi, bukan untuk membenci sesama. Ia juga merupakan orang yang banyak menebarkan manfaat hingga mewariskan kebaikan untuk umat dan menjadi amal jariah. 3. Orang yang senantiasa menjaga ucapan akan selalu membicarakan kebaikan. Ya, sekian presentasi dari saya. Pasti ada banyak salahnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.